Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat walafiat ya. Anak-anak, pagi hari ini materi kita adalah penjasarkes ya. Kita memasuki pada materi perkembangan tubuh remaja. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tolong dipersiapkan dulu untuk buku tulis penjas, catatan, jangan lupa alat-alat tulis ya, buku LKS dan juga buku paket ya, dipersiapkan semuanya. Anak-anak sudah siap semuanya? Coba perhatikan di layar. Di sini ada pertumbuhan remaja. Pertumbuhan remaja adalah suatu proses bertambahnya ukuran baik volume, bobot, dan juga tinggi badan. Menurut para ahli, masa remaja dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu satu, masa awal remaja pada usia antara 12-15 tahun. Kemudian yang kedua, masa remaja pertengahan, usia antara 15-18 tahun. Yang ketiga adalah masa remaja akhir, yaitu sekitar antara usia 18-21 tahun. Bisa juga sampai dengan 22 tahun biasanya untuk yang putra. Selanjutnya anak-anak, terdapat 2 perubahan yang menyertai pertumbuhan remaja, yaitu perubahan internal dan juga perubahan eksternal. Kita masuk pada perubahan internal ya. Perubahan internal meliputi perubahan ukuran alat pencernaan seperti paru-paru dan juga jantung yang bertambah besar dan berat. Kemudian sistem kelenjar kelamin bertambahnya sempurna, dan juga pertumbuhan organ-organ lainnya. Untuk perubahan eksternal, yaitu meliputi perubahan bertambahnya tinggi badan, kemudian bertambahnya juga lingkar tubuh, perbandingan ukuran panjang dan lebar tubuh. Dan pada remaja lelaki, mulai tumbuh jakun di leher, tumbuh kumis, tumbuh rambut di dada, di ketiak, serta di alat kelamin. Adapun pada remaja perempuan, mulai terlihat tumbuhnya payudara, pinggul membesar, serta tumbuh rambut di daerah ketiak dan juga pada alat kelamin. Selanjutnya anak-anak, ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Faktor keluarga ya, pada remaja yang memiliki tubuh tinggi dan juga berbadan gemuk, kemungkinan adalah dari keturunan dari salah satu anggota keluarga, misalkan dari ayah, ibu, kakek, ataupun nenek. Kemudian yang kedua adalah faktor makanan dan juga gizi. Asupan makanan yang bergizi sangat berpengaruh pada pertumbuhan badan kita ya, terutama pada badan anak-anak. Pertumbuhan remaja yang asupan gizinya cukup akan lebih baik daripada remaja yang asupan gizinya kurang. Jadi anak-anak harus banyak makan makanan yang sehat ya, jangan terlalu banyak jajan di luar. Kemudian selanjutnya anak-anak ya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Ada faktor emosional. Remaja yang sering mengalami gangguan emosional sangat menyebabkan terbentuknya steroid adrenal, yaitu yang berfungsi untuk metabolisme tubuh secara berlebihan. Kondisi ini dapat berakibat kurangnya hormon pertumbuhan di kelenjar
pituitari atau otak. Jika terjadi demikian, pertumbuhan awal remaja yang terhambat dan tidak tercapai berat yang seharusnya. Jadi anak-anak jangan terlalu menuruti emosional ya. Jadi emosionalnya harus benar-benar dijaga supaya anak-anak bisa tumbuh kembang dengan sempurna. Kemudian ada faktor jenis kelamin. Anak-anak pada bocah laki-laki ya cenderung lebih tinggi dan juga lebih berat biasanya daripada anak perempuan. Namun pada usia 12-15 tahun, anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan juga lebih berat daripada anak laki-laki. Ya, sekitaran usia anak-anak sekarang, mulai dari SMP kelas 7 hingga sampai kelas 9, biasanya lebih tinggi anak perempuan. Dan juga untuk masalah berat badan lebih berat anak perempuan. Tapi nanti pada saat anak-anak sudah menginjak masa SMA, SMK, biasanya perkembangan tubuh anak putra itu akan lebih cepat, akan bisa melewati dari pertumbuhan anak putri ya. Kemudian selanjutnya anak-anak, jenis-jenis perkembangan remaja. Perkembangan remaja bisa dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu perkembangan biologis. Perkembangan biologis yaitu ada perubahan fisik pada remaja merupakan hasil aktivitas hormonal di bawah pengaruh sistem saraf pusat. Perubahan fisik yang sangat jelas tampak pada pertumbuhan peningkatan fisik dan juga perkembangan karakteristik. Selanjutnya perkembangan psikologis. Jadi anak-anak ya, teori psikologis tradisional menganggap bahwa kritis perkembangan pada masa remaja menghasilkan terbentuknya identitas. Pada masa remaja, mereka mulai memperlihatkan diri sebagai individu yang lain. Jadi biasanya pada saat masa-masa remaja seperti kalian ini, kalian lebih cenderung mengikuti apa yang kalian lihat. Jadi bukan secara individu diri kalian sendiri, akan tetapi justru kalian akan menampakkan sebagai sebuah individu yang lain. Tergantung dari apa yang kalian lihat pada lingkungan sekitar. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perubahan fisik sekunder. Semenjak pubertas, remaja akan mengalami perubahan fisik primer, perubahan yang tidak tampak. Dan perubahan fisik sekunder, perubahan yang nampak. Perbedaan antara perubahan fisik primer dan juga perubahan fisik sekunder bisa dibagi menjadi sebagai berikut ya. 1. Perubahan fisik primer. Perubahan fisik primer pada remaja pubertas ditandai dengan menstruasi untuk anak perempuan dan juga mimpi basah untuk anak laki-laki. Yang kedua, perubahan fisik sekunder. Setelah mengalami perubahan fisik secara primer, remaja akan mengalami perubahan secara sekunder. Ciri-ciri perubahan fisik secara sekunder pada remaja. 1 ya, pada anak putra dulu, remaja laki-laki dulu ya, yaitu tumbuh jakun pada leher. Jakun adalah bagian menonjol pada leher pada seorang anak putra atau anak laki-laki. Kemudian tumbuh rambut pada bagian tertentu, misalkan sekitar daerah kemaluan, kemudian ketiak, dan juga tumbuh kumis. Dada seorang remaja putra biasanya akan mulai
tampak lebih bidang. Kemudian suara akan jadi lebih berat atau lebih besar. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental remaja. Ada faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri seorang, seperti sifat, bakat, dan juga keturunan. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi mentalnya. Jadi itu yang dimaksud Bu Dewi dengan tergantung lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar anak-anak itu sangat mempengaruhi terhadap perkembangan fisik seorang remaja, terutama seusia kalian. Kemudian dampak gangguan kesehatan mental pada remaja. Ada dampak positif. Dampak positif yaitu remaja memiliki kesehatan mental yang baik, lebih mudah melalui kondisi yang sulit dalam kehidupannya. Kemudian, pengalaman tersebut bisa dijadikan pembelajaran atau motivasi untuk terus berusaha menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan kedepannya. Selanjutnya, ada dampak negatif. Dampak negatif pada remaja akan memiliki mental yang kurang baik, memiliki kesulitan yang dihadapi dalam kondisi yang sulit, akan mudah mengalami stres pada remaja tersebut. Jadi diusahakan anak-anak ya, semoga tidak mengalami dampak-dampak yang negatif. Sampai di sini anak-anak ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, anak-anak bisa mencatat apa yang disampaikan Bu Dewi tadi ya. Kemudian anak-anak bisa lihat pada layar yang kalian lihat di atas ya, di samping. Orang tua, jangan lupa selalu menjaga diri sendiri dengan selalu makan makanan sehat tepat waktu, kemudian jaga istirahat yang cukup, tetap belajar pada saat masa pandemi seperti ini, jangan pernah tidak mengerjakan tugas sekolah. Lakukan tanggung jawab kalian dengan baik, kemudian kalian akan mendapatkan hak kalian, hak yang pantas kalian dapatkan. Bermimpilah setinggi mungkin, bermimpilah setinggi langit. Kalaupun jatuh, kalian akan jatuh di antara bintang.